bermasalah benar ya pengelolaan energi kita, mulai dari fungsi tugas-tugas Dewan Energi Nasionalnya pun di kementerian dan lembaga-lembaga terkait, terus masuk di proses bisnis. Itu kan permasalahan yang tidak hanya khusus di gas saja, tapi semua betul. Mineral, itu sumber daya alam. Ada kepentingan atas, sebutlah misalnya menteri yang mau nitip-nitip agenda di BUMN yang mungkin kesulit. Berarti bisa dikatakan korban mereka ini. Iya. Karena memang setiap pergantian presiden kan itu memang jadi judul yang disebutnya ganti pemain itu kan. Iya, ganti pemain, betul, ya kan? Sering terjadi pejabat-pejabat di SKK Migas digunakan oleh menteri untuk cawe-cawe proyek di KKS. Karena Sahabat Muda Indonesia, kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Saya hari ini luar biasa karena ditemani oleh dua senior yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kita sapa dulu, yang pertama Bang Yusri Usman, Direktur Eksekutif Cherry. Selamat siang. Selamat siang Bang, terima kasih telah berkenan kami undang. Di sampingnya yang masih kelihatan muda, ganteng, Bang Saud Sitomora. Udah tua lah. Kelihatan masih muda Bang. Usia boleh tua tapi semangat muda terus. Beliau mantan pimpinan KPK 2015-2019. Sahabat Muda Indonesia, beliau ini sepanjang hidupnya di Badan Intelijen Negara. Hal-hal yang tersembunyi pasti terungkap pada kesempatan hari ini. Sahabat Muda Indonesia, pada kesempatan ini kita akan bahas soal kembali lagi tata kelola energi dan sumber daya mineral. Karena memang hari ini Presiden Republik Indonesia ada dua poin yang selalu yang digaung-gaungkan. Yang pertama adalah ketahanan energi, yang kedua adalah ketahanan pangan. Artinya betapa dua hal itu menjadi sangat krusial dan sangat penting untuk kebaikan dan pembangunan masyarakat Indonesia ke depan. Bang Yusri, kemarin kita sudah bahas soal kebijakan juga Bang. Saya masih kurang puas dengan pembahasan yang kemarin. Saya masih ingin Abang menjelaskan tentang tata kelola energi dan sumber daya mineral hari ini. Mumpung ada Bang Saud, karena banyak mafia di sana yang hasil diskusi kita Bang ya. Kita akan minta perspektif beliau nanti setelah Abang jelaskan. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya apresiasi tinggi nih. Bang Saud mau hadir ini. Ini termasuk idola saya Bang Saud. Sama dalam Bang Saud di juga. berapa. Kebalik tuh Pak. Enggak, saya enggak benar. Saling ini mengidolakan. Jadi, nah kalau kembali kita membahas tata kelola, kita harus lihat dulu posisi strategis dari Menteri SDM. Kementerian SDM. Menterinya. Oh menterinya. Karena dia merangkap juga sebagai ketua harian Dewan Energi Nasional. Presiden ketua Dewan Energi, ketua hariannya Menteri SDM. Menteri SDM. Sekjennya biasanya petinggi di salah satu kementerian dirjen. Disitulah dibuat kebijakan-kebijakan energi untuk 10-20 tahun akan datang. Baru dituangkan dalam peraturan di kementerian dan oleh BUMN sektor energi. Jadi di situ ditentukan tahap demi tahap bauran energi nasional. Seperti misalnya porsi batu bara harusnya kalau konsekuen dengan rencana umum energi yang diputuskan dalam oleh DPR dan Dewan Energi Nasional, produksi batu bara kita itu harusnya makin tahun makin kecil. Ya. Menurut hitungan kita harusnya kalau tahun ini itu harusnya produksi nasional itu tidak boleh lebih dari 350 juta metrik ton per tahun. Tetapi faktanya hari ini kebijakan kementerian itu hampir 1 miliar. Metrik 1 miliar. Berarti ada ancaman nanti untuk anak cucu kita. Pengurasan yang ugal-ugalan melebihi. Karena kan diatur sebetulnya itu batu bara itu termasuk energi kotor, merusak lingkungan.
Soalnya perlahan-lahan naiklah porsi energi baru terbarukan, termasuk gas, penggunaan gas untuk pembangkit. Kemudian kan ada wacana memakai juga tenaga energi seperti nuklir. Ya. Jadi wajar kalau presiden di dalam pidato kenegaraannya agak gusar dengan praktek tambang ilegal. Sampai beliau mengucapkan siapa jenderal-jenderal pimpinan parpol kalau jadi backing sikat untuk kita apresiasi dan harus kita kawal. Dan saya dalam posisi tegak lurus menangkap pesan presiden itu, dan saya akan terus. Jadi menurut yang saya lihat, fakta-fakta yang terjadi, ini banyak kerugian di eranya Pak Jokowi. Di periode kedua terjadilah begitu cepat perubahan Undang-Undang Minerba. Bagaimana mungkin Undang-Undang nomor 4 2009 bisa dibahas daftar inventaris masalah itu hampir 900, bisa dibahas 3 minggu. Itulah lahir Undang-Undang Minerba nomor 3 2020. Abang melihat ada upaya percepatan. Ya, kenapa? Kenapa tidak Undang-Undang Migas juga direvisi? Padahal itu sudah sebagian pasalnya udah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena seperti BP Migas sudah bukan BP Migas lagi. SKK Migas. Landasannya adalah Perpres. Dia mengelola berapa banyak kontrak kerjasama di sektor hulu. Tapi landasannya Perpres. Bukan undang-undang. Lemah. Karena kan negara nggak boleh berbisnis. Dia regulator. Dia dianggap sebagai garda ke depan. Artinya secara kelembagaan BP Migas, sekarang SKK Migas maupun BPH Migas itu kelembagaan sebagai urusan ke presiden. Dalam pelaksanaan pengendalian pengawasan ini dia berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Sering terjadi pejabat-pejabat di SKK Migas digunakan oleh menteri untuk cawe-cawe proyek di KKS. Karena semua Tunggu Bang, sebelum dilanjut. Ya. Digunakan oleh menteri untuk cawe-cawe. Iya. Ada yang bisa Bang spill? Ada. Supaya anak muda bisa tahu vulgar Bang. Kan sekarang udah banyak suara-suara mengatur-ngatur. Saya udah peringatkan petinggi. Saya ada WA-nya. Hati-hati. Saya sudah dengar. Ini sebagai bukti peringatan saya. Satu saat itu terjadi, saya bisa jadi saksi. Karena saya sudah peringatkan, saya sudah dengar. Karena tender-tender untuk lapangan yang sudah ada temuan minyak gas itu kan harus dibangun. Ada yang di laut dalam, ada yang di darat. Nilai satu paket itu macam-macam. Ada 200 juta US, ada sampai miliaran dolar. Sudah muncul itu nama-nama perusahaan-perusahaan titip ini. Inisialnya. Dan itu terkait, inisial perusahaan itu terkait dengan alokasi gas yang dipotong untuk PGN pada 25 April 2025. Kemarin kita sudah bahas tuh Bang soal PGN itu. Oh itu beda. Diduga ada, beda lagi? Itu yang dipotong itu penugasan kepada PGN membangun pipa dari Pulau Pemping. Yang dari West Natuna Transport System yang itu udah lama penugasan kepada PGN dipotong gara-gara ada dugaan staf khususnya minta Chief Im Saham ditolak. Iya. Pada direksi PGN. Itu 21 Januari keluar pencabutan dan ditunjuk PLN EPI. Katanya harus tahun ini proyek itu selesai. Alasan juga pemutusannya sangat nggak masuk akal. Karena PGN sudah terlanjur jauh melakukan front end engineering design, sudah melakukan VFID. Tunggu kapan go
jalan proyek itu. Tinggal dia memilih kontraktor EPC. Tiba-tiba Menteri SDM merubah. Ya, potong kasih ke PLN EPI. Mereka kan harus menyesuaikan. Sekarang aja baru akan tender. Mana mungkin bisa ngejar sampai akhir tahun. Kalau targetnya harus selesai tahun depan. Oke. Iya. Jadi kan harusnya kan diperingatin dulu PGN sekali. Itu kenapa nggak jalan? Tapi tanpa saya dengar. Hanya itu gara-gara mungkin ada dugaan saya permintaan ditolak. Dan modus-modus itu banyak lagi. Oke. Seperti akan ada upaya merubah ketentuan penerbitan rencana kerja anggaran biaya di RKB. sektor pertambangan. Yang dulu sudah dirubah bagus 3 tahun sekali. Kemudian mau dirubah setiap tahun sekali. Tentu itu kan seperti dulu ada pemilihan, kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah. Tentu kalau udah berulang-ulang kali ini ada potensi Oke, dipersingkat Ya. supaya ini dugaan kita ya. Ya. Lebih sering store Ya. gitu. Oh, pengurusan izin itu store. Iya kan ya. Ya. Kan itu Oke, bacaan oke. kita adalah untuk apa? Iya. Karena iya. di dalam semua mekanisme di Minerba itu sudah ada MODI, ya Mineral One Data Indonesia. Kemudian untuk mengontrol ini produksi apa semua sudah ada MOMS, Mineral One System itu. Artinya setiap orang sudah dapat RKB itu sudah terdata itu semua. Dia terintegrasi, dia bayar PNBP apa Kementerian Keuangan. Artinya monitoringnya gampang, Bang. Gampang, Ya? terbuka. Jadi dia KSOP Sabandar. Tambang ini berapa produksinya? Kalau dia melebihi kota, otomatis nggak bisa lagi. Makanya dia pakai dokumen terbang. Nah di situ kan muncul dokumen terbang. Dokumen terbang itu ada tambang nggak ada isinya tapi keluar RKB-nya. Itu yang diperjualbelikan. Kan itu karena jatah saya sudah habis. Tapi produksi saya berlebihan. Masih banyak. Ya, saya pakai Jatah orang. jatah Mas Ilham. Padahal Pak Ilham punya tambangnya udah nggak ada isinya, tapi keluar RKB. Saya pakein. Itulah praktek-praktek penyimbangan. Ya. Oke, saya sebelum Abang Iya. lanjut, banyak sekali udah banyak masalah nih Bang Saud. Iya, jadi sebenarnya saya udah bisa pulang ini. Udah dijelasin semua tadi kan. Iya kan? Tapi saya mau lihat Bang, Ruwetnya kayak gitu kan. Iya. ruwet betul. Makanya sebelum saya hilang memori soal itu, saya mau ke Bang Saud dulu. Tadi Bang Yusri bilang tidak boleh produksi batu bara melimpah. Tetapi nyatanya berlimpah-limpah melewati dari kesepakatan Dewan Energi dengan Kementerian SDM. Apakah itu tidak menjadi standar bahwa itu ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, Bang Saud? Iya, jadi ya memang bermasalah benar ya pengelolaan energi kita. Mulai dari fungsi tugas-tugas Dewan Energi Nasionalnya pun di kementerian dan lembaga-lembaga terkait, terus termasuk di proses bisnis. Itu kan permasalahan yang tidak hanya khusus di gas saja, tapi semua betul. mineral, itu sumber daya alam. Itu sebabnya waktu itu ada upaya untuk kemudian bagaimana menyelamatkan sumber daya alam ini. Dan KPK membentuk tim waktu itu. Korsub, koordinasi supervisi pencegahan. Nah bagaimana kemudian itu bisa diterapkan kan sangat tergantung dari bagaimana political will akhirnya. Baik political will dalam pengertian pimpinan eksekutif dalam hari ini presidennya, maupun di kementerian, maupun di lembaga terkait, maupun di proses bisnisnya dalam kaitan ini BUMN dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah kalau memang kita komit untuk katakanlah menyelamatkan apa yang kita sebut sebagai energi ya yang disebutnya ketahanan energi dan seterusnya, itu kan menjadi bagian yang akhirnya bersentuhan dengan persoalan-persoalan terkait dengan transparansinya. Terus kemudian accountability pengoperasinya. Kemudian konflik of interest. Terus perdagangan yang dilakukan tidak fair. Nah, itu kan udah standar banget itu. Ya, transparansi itu kan sebenarnya bukan pilihan. Transparansi itu kewajiban. Jadi ketika orang tidak transparan, apakah itu tarik menarik soal izin atau kemudian kontrak-kontrak, ya kan?
yang hanya dilakukan pada orang-orang tertentu. Nah kemudian kalau kita bicara pasal 2, pasal 3, kalau itu mempunyai sumber daya alam, nah itu kan nggak sulit menghitung kerugian negaranya. Untuk kickbacknya mungkin agak sulit ya gitu ya. Tetapi kemudian kalau negara rugi, most likely jarang case tanpa kickback gitu. Pasti ada proses suap di situnya. Termasuk tadi tarik menarik soal izin itu ya kan. Yang 3 tahun menjadi 1 tahun. Itu kan dasarnya kalau kita pakai rumus yang tadi transparansinya apa? Akuntabel nggak itu? Bebas dari konflik kepentingan nggak itu? Fair nggak itu? Kan saya dengar itu ada favoritisme juga pada orang-orang tertentu atau perusahaannya sendiri juga nggak diperpanjang gitu kan? Perusahaan orang lain diperpanjang gitu. Pak Yusri kan udah bisa ngejelasin soal itu, dia tahu banyak dari gue tuh. Saya kan hanya melihatnya begini. Kalau kemudian kita bicara peristiwa tindak pidana korupsinya sudah terjadi, tentu kita kan mau lihat di pasal mana dia peristiwa pidana itu terjadi. Kalau udah menyangkut penyelenggaraan negara itu selalu pasal 2, pasal 3. Tapi dikaitkan dengan suap pasal 5 atau kaitannya dengan pasal 12 dan seterusnya. Nah ini menurut saya tuh apakah KPK sudah perform di situ? Ya kan? Karena itu kalau bicara energi sangat erat dengan penyelenggara negara. Walaupun itu kemudian juga terkait dengan 2 lembaga lainnya, kepolisian dan kejaksaan. Tetapi yang mau kita kalau mau lihat lebih spesifik, bagaimana perjalanan pengelolaannya ini di era katakanlah 10 tahun terakhir, itu kan sangat syarat dengan konflik of interest. Saya mengalami kedatangan 2 pimpinan Pertamina waktu itu, mulai Pak Dwi Cipto, karena kebetulan itu teman saya di S3 juga di UI. Mantan direktur. Iya, saya waktu itu sangat terbuka bicara bagaimana kesulitan yang dialami. Pak Yusri nanti bisa ngejelasin juga kesulitannya gimana. Aku juga nggak bisa menyampaikan apa yang disampaikan di KPK, tapi common sense Pak Yusri gampang lah. Demikian juga Manik ketika itu, masa Manik juga yang nggak kurang dari setahun ya Pak ya. Kurang dari setahun. Itu kan semua proses-proses yang sebenarnya orang ini mencoba transparan, mencoba akuntabel, mencoba tidak konflik of interest, mencoba untuk se-fair mungkin, tapi gagal gitu loh. Karena konflik of interest. Ada kepentingan atas, sebutlah misalnya menteri yang mau nitip-nitip agenda di BUMN yang mungkin kesulit. Berarti bisa dikatakan korban mereka. Karena memang setiap pergantian presiden kan itu memang jadi judul yang disebutnya ganti pemain itu kan. Iya, ganti pemain, betul. Pemain-pemain yang sebenarnya memang memang wajar untuk bermain cantik, bisa ngegolkan ke gawang. Pak Yusri yang lebih hafal. Kita kan hanya ngelihat terjadi peristiwa pidana kita kejar gitu. Makanya waktu itu kita bisa bayangkan sulitnya mempelajari Karen kan. Sampai waktu saya di sana, tapi nggak tahu belakangan Karen kok jadi seperti itu setelah saya nggak di KPK. Nggak tahu, nanti mungkin menarik juga tuh. Pak Yusri juga bisa belajar tuh. Apa wajar dibegitukan ibu itu gitu. Karena di periode saya waktu itu memang belum selesai. Artinya ini contoh kasus dari ketidaksanggupan direksi BUMN menghadapi tekanan atas, Bang. Iya. Akhirnya kan harus ada yang dikorbanin kan. Kesannya begitu kan. Bang Yusri, apa yang Abang lihat dari kasus Bu Karen? Nah kan tadi Pak Saud udah bilang ada transparansi, harusnya ukurannya udah jelas, patternnya udah jelas. Kalau ada penyimpangan ini apakah inisiatif mereka atau ada perintah? Kan itu. Itu kan kelihatan. Kalau ada pembiaran terlalu lama, terjadi kasus seperti tata kelola minyak ini, masih struktur sistemik, itu kan berarti istana nggak bisa lepas tangan. Ya kan? Artinya ini gerombolan besar yang main Bang ya, bukan pasti nggak mungkin 1-2 orang gitu. Bahasa lainnya istana harus bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Itu. Karena ini kan ketahanan energi nasional. Bahkan podcast ini bisa bubar nih kalau nggak ada listrik. Iya, benar. Betul Bang. Selain itu, Mas Ilham, Pak Saud, kita punya saham di dalam pengelolaan energi ini. 1%, 1/200 atau 300 juta ada saham kita. Dalam perspektif konstitusi, haknya rakyat itu. Hak rakyat. Jadi nggak bisa mereka sembarang seenaknya. Emang badan usaha milik neneknya sesuai hati. Jangan, dia dapat amanah. Sering diomongin tapi nggak dijalankan. Nggak jalani. Omon-omon kata Pak Presiden. Nggak bisa, kita harus mengkritisi. Karena kita harus memikirkan masa depan
anak cucu Betul, kita. betul. Sebentar lagi kayak saya udah game itu. Nggak lama lagi umur saya udah 68. Siap. Ya kan, saya kan secara fisik juga menurun, nggak mungkin lagi saya bisa. Rata-rata hidup kita 75 Pak ya. Betul. Kan gitu. Dan praktek itu masih. Oke, kembali kita ke urusan Karen dulu Bang. Nah, Saya belum nah itu agak mengagetkan saya. Kasus Karen setelah ada upaya gugatan pra peradilan waktu dari tersangka di tanggal 23 September 2023 23 melakukan pra peradilan kemudian kalah. Tahun ini ya Pak ya? Iya 2023. 2023. Oh, ya, 2024 persidangan tipikor. ya. Saya kumpulkan semua dokumen dari berbagai sumber, dari fakta persidangan, di pra peradilan, dari suaminya Bu Karen dan lain-lain. Oke. Saya kaget juga. Tidak ada kerugian negara, malah untung. Tidak ada kerugian negara, Pasti. tetapi pengadilan memvonis Dia 9 Kickbacknya tahun. juga enggak Pak ya? Tidak ada. tahun. Itu ada stated di pengadilan. Ada state-nya, tidak ada. Oke. Semua menjalankan kebijakan itu berdasarkan neraca gas yang ditetapkan oleh Kementerian SDM 2011-2025 bahwa 2020 sudah dilihat menurun. Produk kita. Suplai gas Produk, tadi oke. harus ya tugasnya BUMN. Perintah itu harus supaya tidak ada kelangkaan. Defisit. Karena kan gas, kita ya, ada ya, pertumbuhan ekonomi, industri harus dijaga. Iya, iya, Pembangkit listrik harus dijaga ketersediaannya. Iya. Oke. Itu kena mereka kalau nggak melakukan upaya-upaya aksi korporasi. Dan saya sudah lihat semua keputusannya kolektif kolegial. Artinya tidak seorang direktur. Tidak, proses dari bawah. Ada RUP disetujuin, RKP menteri setuju. Pertanggungjawabannya ada semua. Berarti niat jahatnya nggak terlihat? Nggak Pak? ada di situ sebenarnya nggak ada, misalnya nggak ada. Oke. Kenapa bisa? Dan udah menguntungkan, berarti yang disebutkan perabot mereka direksi sekarang menikmati tantiem. Hasilnya Bu Karen itu mereka nikmatin. Oh jadi yang di jalan sekarang itu masih dari yang lama itu Pak ya? Iya, Masih yang dirintis oleh Ibu Karen? Karen. Oh. Jadi kontrak itu dibuat 2012-2023. Ya. Bu Karen 2014 mengundurkan diri, Oktober. Oke. Diganti PLT-nya sebentar Pak Husin dari Direktur Hulu. Kemudian terpilih Pak Dwi Cipto Oke. 2015. Semua kontrak yang sudah dibuat di 2013 di amandemen. Semua isinya semua di amandemen. Oleh direktur baru. Iya, Direktur Utama. Oke. Oktober 2025 diklarkan lagi depan Barack Obama di Washington. Ada Pak Jokowi, ada Pak Dwi Cipto. Kan biasa dalam 2015 maksudnya? Iya, 15 Oktober. 2015. 2015. Kontrak itu berlaku realisasinya 2019. 2020 kita kena global pandemi. 2020, 2021. Semua harga energi seluruh dunia hancur. Termasuk kalau kita mau ada tanker, ngambil di Amerika kita dibayar $15. Karena minus. WTI minus $15, $10. Semua banyak perusahaan energi bangkrut. Oke. Rugilah. Di 2010, 2021 di total 113 juta US. 113 juta kerugiannya. Ini untuk Tapi Bang, sebelum ke sana Bang, sebelum kita masuk ke kerugiannya. Tadi Abang bilang Bu Karen mengundurkan diri 2014. Iya. Sementara kontrak itu terlahir di 2015. 2013 dulu dia buat. Draftingnya. Iya, udah buat teken tapi di Oke. amandemen semua sesudah Setelah Bu Karen- berganti direksi. Iya. Berarti kan bukan Bu Karen lagi harusnya yang bertanggung jawab. Bang. Realisasinya dasar invoice apa semua itu amandemen itu tidak ada menyebut kontrak 2013. Yang dibuat oleh Ibu itu. Bu Karen tidak ada. Oke. Kenapa tidak diminta pertanggungjawabannya harusnya kan? Yang tanda tangan Kalau kontrak dianggap itu, itu rugi. Iya, iya. Faktanya itu kan kontrak itu masih berlangsung sampai 2039. 30 tahun boleh. 20 tahun 20 tahun ya. dan menguntungkan. Konflik of interestnya di mana Pak? Yusuf? Saya nggak tahu, mungkin di 2014 Bu Karen kan mengundurkan diri, nggak kuat tekanan. Beliau lepas. Apakah di situ
Atau setelah itu ada upaya-upaya untuk petinggi PH memeras beliau, saya nggak tahu. Ya kan, itu harus nanti mungkin beliau satu saat akan cerita. Iya. Harusnya beliau itu dikasihkan gelar Sri Kandi, menjamin pasokan energi sampai 2000. Kita persoalan sekarang pasokan gas ini, karena infrastruktur kita masih belum tersambung semua. Di Jawa ini masih terbangun di Cisem 2, lagi dibangun, mudah-mudahan selesai segera. Harus kita dorong cepat selesai. Kemudian juga dari Sumatera, dari Arun baru sampai Semangke. Katanya akan segera, kalau saya lihat berita di mana 2024 tuh, tapi sampai hari ini belum. Katanya nggak ada duit APBN. Harusnya itu dibangun dari Semangke ke Dumai, lebih kurang 550 km. Ini harusnya prioritas supaya tersambung pipa infrastruktur gas kita Jawa dan Sumatera tersambung. Jadi dari manapun nanti dapat di hulu gas, dia masuk ke sistem. Berarti murah. Sangat kritis ya Pak ya? Sangat. Infrastruktur kita sangat kritis. Sangat kritis. Rawan. Rawan. Skala 1 sampai 10 berapa Pak kerawanannya berapa Pak? Mungkin bisa 56. Oh, kalau sudah lewat angka 5 itu agak rawan. Itu jadi tol ini yang harusnya, bukan tol-tol itu ini. Karena ini menyangkut harga gas industri yang murah. Supaya hasil produknya juga murah, multipliernya efeknya juga ini kan. Kemudian juga dibangun Jargas supaya menekan impor LPG kita setiap tahun hampir 8 juta metrik ton. Berapa subsidi untuk 3 kilo? Hampir 100 triliun. Tahun ini subsidi energi itu kalau yang dibacakan Presiden kan memang turun 201 triliun. Dulu tahun lalu 394 triliun subsidi energi. Itu pada PLN, pada Pertamina, BBM penugasan, BBM subsidi. Dan itu dikorup juga. Kalau yang kita dengar dari uraian perbuatan yang disampaikan oleh pihak Kejagung kan itu terjadi permainan. Yang merugikan negara hampir 285 triliun. Kan semua nggak ada yang lolos dimainkan. Oke, Bang, sebelum lanjut, saya agak ngeri ini dengarnya. Sebelum juga saya beralih ke Bang Saud. Lalu di mana potensi ketahanan energi yang disampaikan sama Pak Presiden? Apakah memungkinkan itu terjadi, Bang? Lihat tata kelola hari ini yang terjadi. Susah ya. Kita cadangan BBM kita berapa? 21 hari. Apa betul 21 hari? Tanda tanya juga. Kita tangki-tangki kita untuk minyak mentah apa? Siapa yang mengaudit itu? Harusnya bisa audit itu bisa Lemigas atau apa? Atau kalau mau lebih fair lembaga independen audit. Berapa kurang kita tangki untuk minyak mentah, tangki BBM? Ya. Kemudian ada masalah nggak pembangunan RDMP sudah lihat? Sudah selesai Pak Jokowi belum selesai RDMP Balikpapan? Yang Kalimantan RDMP? Belum. RDMP? Belum Pak? Belum. Saya pernah ke sana itu begitu. Change ordernya sudah jauh melebihi Belum ketentuan. produk, Pak? Belum. Oh, udah Dulu lama. kan mau diresmikan. Sebetulnya launchingnya waktu IKN 17 Agustus 2024 sebagai kenangan Pak Jokowi terakhir. Kan terbakar. Apa Pak hambatannya Pak untuk RDMP yang di Kalimantan? Balikpapan kan ya mungkin salah dari awal pemilihan seleksi kontraktor EPC-nya kan berubah-ubah pendanaan. Bukan teknologinya ya Pak? Bukan. Oh. Ya kalau udah salah kan dia sudah ada front end engineering design, detail design sudah. Berarti pemain di sana banyak betul Bang. Lah ini kan sempat itu dulu kan pro RDMP itu di rootnya itu kalau nggak salah itu Pak Telu Lembang. Kan sempat dicopot, ada TKDN pipanya yang nggak masuk. Ya kan, pipa yang program. Maksudnya gimana Pak? Pipa nggak kualitasnya? Enggak, pipa produksi dalam negeri tidak diakomodir. Oh. Yang TKDN-nya tinggi. Komplek of interest juga? Iya kan gitu diduga. Apakah Komplek of harganya? interest. Ya, makanya banyak. Ya benar kan berarti kan komplek of interest kan? Isunya masih itu aja. Kan dicopot. Ya. Tiba-tiba saya dengar sudah dapat gas dari Pak Balil. Dia buat perusahaan baru. Belum jelas lagi udah dapat gas. Malah yang gas untuk PGN diambil. Tunggu Bang, sebelum lanjut.
Ya. Telu Lembang. Ya. Bukankah itu nama yang tersebut sebelum podcast kita yang sebelumnya terkait dengan pengalihan penugasan PGN ke perusahaan yang dipimpin oleh nama itu? Ya. Lete. Nama panggilannya di pertama dikenal Lete. Kan Dan dialah yang bertanggung jawab dalam proses penunjukan siapa kontraktor pelaksana RDMP Balikpapan. orang ini yang abang duga sebagai kolega dekat Pak Menteri. Iya, karena makanya Itu poinnya, Bang. Oke. itu kan fakta kan di media ada semua. Iya. Artinya pemuda Indonesia, masyarakat Indonesia patut menduga karena kedekatan itu lalu kebijakan kemudian bergeser. Coba saya ulangi dulu Pak. Jadi RDMP Balikpapan belum? Saya ingat benar waktu itu saya ke sana. Iya, Bang. Waktu itu kita baru masih bongkarin kan itu dibongkar yang lama. Iya. Pabriknya dibongkarin Iya, hilang. terus termasuk bikin pelabuhannya segala macam. Itu masih belum? Belum. Ih, lama Sampai banget. hari ini itu proyek Munting waduh udah 5-6 tahun lebih itu. Sampai hari ini mungkin paling tinggi 95%. Kalau menurut perkiraan Bung Yusri berapa lama sebenarnya? Cukup 3 ada tahun. perintah harus September ini, bro. Saya nggak yakin. Mungkin awal tahun. Apa Pak ya hambatan yang utama apa ya? Ya kan banyak change order ini. Kemudian ada masalah cash flow juga di kontraktor EPC karena ya mungkin anggota konsorsium punya masalah keuangan yang dalam proses tender bisa ditutupin. Tetapi dalam pelaksanaan dia nggak enak. Change order tidak disetujuin karena melebihi ketentuan cash flow macet. Jadi Ada yang sampai 2-3 tahun belum dibayar subkonnya. Menangis darah banyak saya dengar di Balikpapan. Terus bagaimana kita mengharapkan kualitas dari kilang itu yang dikerjakan oleh perusahaan yang udah sekarat. Kualitas. Jadi RDMP itu dimaksudkan itu supaya kita memenuhi Euro 3, Euro 3, Euro 4. Enggak, Euro 5. Euro 5. Jadi Maksudnya pabrik apa yang tuh, pabrik yang lama itu nggak memenuhi syarat untuk dipakai sama mesin-mesin baru sekarang. Diubah, kompatibel. dibongkar, dibangun yang baru gitu. Euro 5 itu kan standar sulfurnya di bawah 10 ppm. Kalau nggak nanti kita Euro dikritik. 5. Ya. Ya kan Euro 4 itu masih 50 ppm standar sulfur dalam BBM tersebut. Oke. Supaya nggak merusak mesin dan standar kan beda internasional. kelas, ya kan? Kan mesin-mesin itu. Iya. Jadi kalau begitu, wah itu implikasinya terhadap ini juga ya ke apa namanya tingkat daya saing kita di dalam negeri juga. Pasti. Berarti kan terjadi pembengkakan. Nanti itu kan mempengaruhi HPP-nya kilang itu. Iya. Ya kan? Iya. Kan mempengaruhi. Jadi kan biaya investasi itu kan nanti berapa harga kurut, berapa investasi kan harus dikembalikan ini. Makanya harga produk BUMN tak akan bisa bersaing. Iya. Gak bisa bersaing, ujungnya ke sana. Iya. Makanya rakyat akan beli BBM mahal terus. Beda dengan di Malaysia. Iya. RON 95 Mas Ilham bisa beli dengan 2 ringgit 5 sen. Iya. RON 95. Di sini RON 92 bisa 12.000 12.000 lebih. 14.000 Bang. Itu kadar sulfurnya 500 ppm. Bayangkan dengan produk kilangnya Petronas. Iya. Udah itu Artinya dalam artian bahwa RDMP di Balikpapan itu mau tidak mau harus segera dibereskan Bang ya. iya dong. Oh ya memang itu dasar pemikirannya tadinya supaya bisa kita Peningkatan dalam ada negeri itu kan. memenuhi standar-standar internasional itu banyak ikutannya. Iya. Dan kalau saya pikir saya nggak tahu ya engineeringnya kenapa engineering construction sangat lambat gitu ya. Apakah itu di luar dari time schedule, kenapa kan itu perlu dipertanyakan tuh. Yang KPK mesti turun juga tuh ngeliatin. Karena saya pernah kesana tuh ngeliat sendiri waktu itu masih proses pembongkaran. Ada mungkin Pak Saud tahu ada budaya di tempat kita. Memang susah dibukti kalau nggak tanpa OTT. Ya. Begitu menang proyek udah ada yang tarik di depan. Belum lagi menang proyek udah ditarik di depan. Di ijon di depan. Itu kan susah tanpa OTT. Iya, itu niat jahatnya kelihatan. Oke. Kemudian kalau dia sudah habis banyak keluar ke depan untuk ya serolel politik ini habis duit. Untuk kegiatan utama udah terseret seok dia.
Harus ada yang dikorbankan kan? Korbankan. Iya dong ya. Kan Apakah itu kecepatan dampaknya produk, kan ke produknya, Kualitas iya, yang iya. Jadi itu nanti main juga di material tuh Iya, Pak. bisa, Jadi pasti. sebentar cepet aus. Ya itu yang terjadi. Iya. Ini kecenderungan dari kasus Bang ya yang Karena bagaimanapun menghadapi. harus ada keseimbangannya begitu. Nah itu kejadian. Emang kalau nyuap minta uang istri kita kasih ke orang. Iya, Nggak mungkin juga kan. Enak bener ya kan. Nah bener istri. Mau dibawa kemana itu Pak kata gitu. Menurut Bang Yusri, apa yang harus dilakukan sama Pak Presiden dalam kondisi yang begitu rumit tadi? Yang mana untuk yang mana? Iya untuk membereskan semua tata kelola urusan ini. energi. Ya, Anggaplah sebutnya RDMP tadi. sampai jetnya bereskan gitu. dulu, Ya, kan misalnya itu. Presiden udah kasih Warning. warning. Udah kasih warning. Tegas. Ya kita semua dukung itu. Nanti kita lihat siapa penegak hukumnya Ya. yang nggak komit. Kita harus bersuara ya media apa Itu semua. yang saya bilang itu. Iya. Kan Presiden udah ngomong, awas Apa? lu ya, saya kejar lu sampai semua. KPK. Iya. Yang mau dikejar Mas atau saya atau Pak Yusri. Nggak iya. mungkin Nggak kan? mungkin. Iya. Orang-orang itu yang harus Itu. dikejar. Bukan kita dong. Nah, iya. Kita siapa? Iya. Kok Pak Yusri nyuap? Enggak, Wah. Orang kita Saya hidup jual. aja pas-pasan, kadang-kadang makan enggak gimana? Jadi warning itu yang sebenarnya harus Iya. ditanggapin oleh mereka-mereka Iya. yang aktif Kan di udah situ. dibilang. Iya. Kejar sampai Terutama KPK. penegak hukum lah Iya, Bang. penegak hukum. Terutama penegak hukum. Ketua umum Parpol. Iya. Bahkan partai saya sendiri kata Pak Prabowo, jangan main-main. Iya. Nah, itu Nah, kita tegas. tanya kalau ada kasih kita omong. Enggak kita buat surat terbuka pada presiden, ya enggak Pak? Ya. Harus itulah pentingnya ini partai masyarakat sipil. Ya diskusi kita ini mudah-mudahan Iya, juga iya. punya nilai lah. Ya artinya lagi penegasannya per hari ini kita masih percaya Pak Prabowo. Prabowo, iya. Ya, Kita per dukung hari. all out. Nggak tahu besok Nah, Ya, apa betul. monomon atau enggak kan itu yang kita, Iya, kita itu. ya kan. Iya, iya. Artinya Tapi kan sekuat kalau- apapun semangat Pak Presiden Bang, kalau tidak diikuti oleh keseriusan Oh, iya. pasukan di bawah ini, ya percuma juga. Iya, Bang. Iya. ya tinggal penindakan aja nanti. Iya, iya, Dan KPK, Siap. kejaksaan yang mulai collection information. Iya. Karena gini, Oke, Bang. peristiwa pidana kalau sudah terjadi itu nggak bisa dibohongin. Oke. Kecuali kalau nggak ada peristiwa pidananya, susah nyarinya. Kayak Thomas Lembong susah kan, Iya. nggak ada peristiwa pidananya. Iya. Tapi kalau ada peristiwa pidananya, gampang. itu tinggal ketemuan kita aja nyarinya. Iya. Dan waktu nggak bisa dibohongi. Oke. Tadi kan Pak Yusri udah ngejelasin kronologisnya. Coba lihat, Taut Situmorang ngunjungi RDMP. Iya. Saya hadir loh di sana Pak. Iya. Saya dengan Korsup KPK waktu itu. Iya. Nah, sekarang tanggal berapa lihat Iya, kok gimana itu kan kelihatan nanti. Hmm. Nah, waktu nggak bisa dibohongin. Karena itu mau mungkin diakal-akalin. Waktu 17 Agustus di IKN itu mau dihidup start. Tapi Yang tahun kemarin. Oh Pak. seolah-olah sudah on, padahal belum. belum. Tapi ada kejadian meledak. Berarti kan mungkin jangan-jangan itu yang kualitasnya Ya itu tidak. tadi nggak cocok. Nggak kompatibel, Standar, alas Iya, standar tuh. karena betul. sudah. Ada yang diturunkan. Iya. Oke. Iya. Kalau kita mencari misalnya mencari simpul siapa yang patut disalahkan dari peristiwa RDMP itu, Bang. Menurut abang berdua siapa? Yang Waduh. paling harus bertanggung jawab? Yang di grassroots dulu. Ya. Abang dulu. Kalau saya lihat dari awal dulu, bagaimana mekanisme penunjukan pemilihan dari situ diurun. Siapa yang melakukan itu, Bang? Ya, itu Prosedur itu. Itu kan eranya Pak Telu Lembang waktu itu sebagai dirut RDMB. Bisa ada direktur lain bisa manggil-manggil yang tidak berkepentingan terkait proyek itu bisa karena dia ada hubungan dekat dengan menteri. Oke. Salah satu direktur. Oke. Berarti menteri harus bertanggung jawab. Iya, itu. Artinya termasuk bukan kita tuduh menteri terlibat, Iya. tapi dia bertanggung jawab membereskan semua masalah yang iya. kira-kira tadi kita Sekarang bahas, apakah Bang. menteri mau bertanggung jawab? Udah rusak parah begitu. Ya kalau tidak bertanggung jawab kan berarti ada kepentingan juga mungkin menteri di situ. Ya itu Kira-kira mungkin, begitu kan, Bang? mungkin di situlah ya KPK perlu mempelajari ya. Siap. Karena gini, bagaimanapun kan tadi udah kita komit, bahkan podcast ini bubar kalau nggak ada energi. Iya, betul. Itu serius banget. Tapi kalau orang ada di situ yang perilaku transaksionalnya cukup tinggi, yang menurut saya kalau memang kita mempelajari dari prosesnya mulai dari awal bagaimana persoalan energi ini menjadi persoalan selalu di dalam kaitan implementasi, bukan nggak ada yang ngawasin, bukan nggak ada yang mengaudit.
BPK ngaudit juga Pak Yusri ya. Iya. Per rupiah di situ mereka juga Iya. tahu kemana lari keluar masuknya. Tapi kok nggak ada follow up-nya. Jadi jangan-jangan audit baik audit kinerja maupun audit keuangan itu kan sudah kelihatan. Kalau di audit ini keluar sekian uang negara, kok masih segini pekerjaannya? Ada apa? Betul. Ya kan? Kan pasti kinerja keuangan kita negara harus, itu, Bang. harus kita Betul. kritik juga audit kita apa mereka mengaudit. Jangan-jangan sudah di warning tapi nggak jalan juga. Nah, jadi maksud saya jadi sekali lagi kalau memang kita komit dengan apa yang kita sebut ketahanan energi supaya kemudian investor percaya bahwa ada sustainable energi yang baik di Indonesia, ya mau nggak mau ya ini harus kita dekatin. Artinya jangan dari jarak jauh lagi ngelihatnya detail-detailnya. Pak Yusri harus sering mulai ngobrol nih. Iya, iya. Ya kan? Buat Siap, sini harus siap. ngirim ongkos juga nih. Jangan minta gratis. keterangan-keterangan nggak dibayar juga. Soalnya ada pengalaman beliau nih. Jadi saksi minta informasi nggak dibayar. Gimana Pak cerita lu Pak? Emang iya, Bang. Ya, Beri itu informasi kejaksaan katanya dikasih apa tuh? Nggak ada. Ya udah, kan gak enak diomongin. Tapi itu fakta. Jadi saksi Jadi ahli kan- cuma dikasih makan nasi goreng doang. Pasar udah bilang, kan seperti Pertamina ada komite audit, ada SPI, ada BPK. Ada inspektorat. Kenapa bisa begitu? Iya. Karena saya dengar banyak juga yang main oknum BPK. Dan banyak kasus kan kalau diusut-usut banyak melibatkan BPK. Ya. Nggak Jadi, ada yang nggak nggak- diaudit kita kan? Ya, itu kan berarti temuan itu dinegosiasikan menjadi proyek. Oke, sumber-sumber baru. Iya, Ya. bukan untuk pembenahan. Itu fakta. Temuan itu jadikan negosiasi untuk dapat proyek. Oh, Bergen ya. Iya. Pak Bergen. Itu fakta. Oh, ya ya oke. Makanya kan Pak Saud dulu semua ada yang hampir semua kayak kasus BTS, kasus apa Ya. semua. Ya, Iya, ya. Ya, BTS itu malah minta banyak dia. Udah masuk udah inkrah itu Inkrah. anggota BPK-nya. Kan hampir kalau hampir Oh, semua iya, ada iya, yang BTS. terungkap, ada yang tidak, tapi rata-rata ada semua. Pak Saud tahu lah. Ya. Dan kita lihat semua, saya tahu lah. Oke, artinya Tapi kan saya nggak punya kemampuan, tidak punya dasar hukum atau legalitas untuk membuka. Ya, kalau saya dikasih surat tugas saya tangkapin. Wewenangnya gitu maksudnya. Wewenang nggak ada. iya. Nanti salah-salah ngomong saya kena kriminalisasi. Iya. Resiko. Sudah digratis, kena kriminalisasi mulai. Ya kan? Tapi kalau saya di KPK ini jadi penasehat nih. Dan dibayar tuh. Iya, Bang, harusnya. Gratis ya. Bukan gratis. Karena beliau punya Kalau kemampuan KPK, yang luar biasa. Saya sering diundang. Mereka nggak boleh saya yang bayar. Mereka harus bayar. Ya kalau Ya, makan gitu. ya, makan nggak boleh. Kita mau bayar nggak boleh. Ada value-nya di situ. Ya. Oke. Itu saya udah berapa kali diajak ngasih keterangan. Makan saya mau bayar, nggak boleh. Oke. Bang. Dan mereka nggak boleh sendiri, Ya. harus berdua. Supaya nggak konflik of interest. Iya. Oke. Kalau ada pimpinan KPK sendiri berarti ngobjek deh. Iya. Ya, Dipertanyakan. Oh, gitu ya. Iya. Apakah termasuk juga pertemuan di lapangan tenis itu? Masuk barang dulu. Bang, sebelum kita kan saya mau kembali ke kaos kanan, Bang. Kan tidak ditemukan kerugian negara di kaos kanan, Bang. Yang mana? Di kaos kanan. Iya. Karen, kasus Karen. Untung. Untung. Coba Coba Bang jelaskan ke publik Bang. Iya. dijelaskan ke publik Supaya- tunjukkan. Realisasi 2019. Iya, Bang. Untungnya kecil itu sebutkan itu. Yang mana Bang? Yang 2019 itu 24,7. nambah. Enggak, 2,2 itu. Juta Oh, US. 2,2. Oh, iya, oke. Masuk Covid, Tahun 2020. semua seluruhnya pandemi, rugi dia 92, berapa itu? 92,6 juta US. Yang warna Itu merah ya Bang? Yang Bawah. minus. Ya. Iya, Bang. Margin. Ini, Oke. ini kan, Iya, Bang. ya kan. Kemudian 2020 dia masih rugi. 21. Di total 113 juta US. Dari 2020 ke 2021. Iya. Oke. Terjadi perang Ukraina, pasukan gas dari Rusia ke Eropa melonjak dia. Dia laba besar. Surplus 6,6 Malah surplus juta. dia. Kerugian ini dia tutup dia malah surplus 6 juta. 2023 melonjak dia 190 juta mana? USD. Karena kasus Ukraina itu dengan Ukraina dengan Soviet sampai
2024. Status 30 Desember 2024. Gross marginnya udah. Dan direksi Pertamina, komisaris sudah menikmatin TNTM. Yang menciptakan ini masuk penjara. Oh. Dalam Tapi yang tadi katanya di revisi tadi itu Nah, kontrak. Itu kontrak kontraknya awal, kontrak yang awal katanya 2000. mengalami itu bukan revisi total ya, enggak ya? Total. Amandemen total. Amandemen total berarti ide yang Ibu Karen Hilang semua. tapi tetap base-nya di situ. Ya. Cuman yang diubah apanya Pak di antaranya Pak? Semua klausul-klausul harga apa semua. Oh, tapi itu sebenarnya melanjutkan ya? Iya. Cuman ada Oh, perubahan-perubahan. berarti Dan bukan di total. situ statusnya gagasannya saja. Idenya. Oke. Idenya jadi gitu ya. Tetapi jadi niat baiknya bukan niat jahatnya. Ya, itu Niat betul. baik. Niat baiknya kalau Pak ya? begitu. Ya. Niat baiknya Kalau bukan pada niat niat baik. baik. hasil ini niat baik. Niat Ya. baik. Dalam resesi terjadi pandemi global ini COVID-19. Kenapa bukan yang dihadirkan di sidang pun tidak ini Pak Dwi Cipto dan Bu Nike. Realisasinya di Bu Nike. Oh, setelah sebagai 2019. sebagai penanggung jawab Iya dong. direktur utama waktu itu. Iya realisasi dia menjual kan Bu Nike. Gitu. Iya. Ya kan? Ada Undang-Undang Nomor 2 2020. Kebijakan di masa pandemi di pasal 27 ayat 1. Jika diambil kebijakan tanpa niat jahat, Iya. terbebaskan walaupun rugi. Itu kenapa dia? Untuk apa undang-undang itu? Ya nggak? Iya. Berarti ada pengecualian situasi di tahun 2020 Ada apa? sampai 2021 karena Iya, pandemi. ada. Itu ada. Oke. Pak Saud pasti tahu itu ada Undang Nomor 2 2020. Ya, Pasal 27 ayat 1 disebutkan. Kebijakan yang merugikan negara tanpa ada niat dilakukan dengan niat baik. Iya. Tidak bisa dipidana. Oke, tunggu Bang. Ini KPK menahan 2 tersangka per 31 Juli tahun 2025, bulan lalu. Baru 31 Juni. Juli Karena Bang? iya 31 Juli. Ya. Sekarang hari ini sudah habis masa penahanan 20 hari. 20 hari kan? Diperpanjang. Nah, konon penahanan itu masih terkait dengan Dan kasus ini. Karen Agustin. Iya. Oke. Nah, mungkin Pak Saud bisa kasih perspektif. Iya, Bang. Iya, nanti mungkin paling peranannya seperti apa dia Iya, di kan? situ. Tetapi kalau kemudian di luar dari time frame ini, jadi maksudnya gini loh, kan perbuatan pidana itu terjadi pada saat Karen di situ kan, menjabat Iya, kan? iya. Dia sebagai apa di situ? Iya. Ada peranannya nggak? Pasti dong, semua kan kolektif kolegial. Semua direksi kan, dia kan direktur gas. Yang dua orang ini jabatannya apa? Direktur. Oke. Direktur gas. Direktur gas. Ya, Mas Hari itu sama Bu Yeni, direktur. Dugaannya pasal berapa Pak? Pasal 2, pasal 3 kan? Oh, jadi kerugian negara tetap. Ya, tapi untung nggak bisa dibuktikan. Ini nanti tergantung lawyernya kalau dia pinter panggil lawyernya Thomas Lembong tuh. Kemarin emang ya. Ahli kerugian Ya, negara. kira. Oke. Dan tapi kalau memang peristiwa pidananya ada, tadi kan negara tidak rugi tapi kemungkinan ada kickback itu soal lain ya. Ya, aku nggak detail case-nya, nanti Ya, kita lihat. nanti Nah, tidak kita ada dalamin. kickbacknya. Saya kan baca putusannya. Ada di kan itu umum bisa baca. Iya, Bang. Tidak ada bukti. Iya, harus terbuka. Terbuka. Karena ya harus Tidak ada transparan. kickback. Kalau ada kickback kan disebutkan. Iya, betul. Ada diwajibkan Bu Karen balikan. Nggak ada. Tadi saya sempat buka link berita Bang bahwa Ketua KPK menjelaskan, Pak Firly Bahuri kalau saya tidak salah menjelaskan Periode bahwa itu. penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadap Karen Agustiawan itu karena tidak mengikuti standar prosedural yang berlaku di Pertamina. Oh. Itu penjelasannya Ketua KPK Bang. Oh ya benar. Itu kan benar. Tetapi saya kan bicara atas fakta persidangan. Oke. Diungkapkan itu kan keterangan di bawah sumpah. Iya nggak Pak? Iya. Iya. Di bawah sumpah semua ada saksi-saksi. Semua mereka ikutin aturan semua. Ada. Ya, fakta persidangan lebih tinggi daripada keterangan Ketua KPK. Firly. Iya. Oke. Ini fakta persidangan. Iya. Oke. Apakah mungkin KPK di situ masuk angin Bang Saud?
Jangankan masuk angin, orang dia meres saja ada Pak. Kan udah tersangka, belum ditangkap-tangkap sampai sekarang. Pak Ini kan pemerasan. Tadi udah dimulai dengan badminton segala itu. Saya nggak bilang Bang. Ya Tapi kan, publik tahu. Iya publik tahu kan, dimulai dari badminton itu kan, jadi udah tersangka. Cuman kan nggak sampai hari ini belum diproses berlanjut. Beberapa hari yang lalu viral foto yang bersangkutan lagi di mall duduk-duduk segala. Maksud saya begini Bang. Apakah kasus ini tidak mungkin misalnya penegak hukum keluar dan tetap harus ada korban sehingga Karen Agustiawan lah yang dijadikan korban Bang? Oh enggak, hukum nggak begitu. Pemberantasan korupsi nggak begitu Pak. Pemberantasan korupsi itu tindak pidana khusus itu yang tadi saya bilang tadi syaratnya itu transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan dan fairness itu dijalankan nggak? Konsisten nggak? Ya oleh sebab itu kalau kita bilang pemberantasan korupsi kayak gini nggak heran kita indeks persepsi korupsi kita 37. Ini pengaruhnya terhadap indeks persepsi korupsi bahwa kita tidak melaksanakan penegakan hukum, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Iya kan? Saya nggak kenal Karen, tapi memang di waktu saya menjabat di sana itu agak lama kita mengirim tim. Sampai saya pikir penyidik juga waktu itu pertimbangannya bertahap dan seterusnya. Saya ingat saya memang kalau saya sih ya pasti kalau cukup kita putusin tim pimpinan. Waktu itu belum ada tindakan itu karena memang timnya masih bekerja. Nah kemudian kita keluar, kemudian mereka memutuskan itu ya konflik of interest-nya seperti apa. Ya udah kita lihat ternyata fakta di pengadilan di persidangan nggak muncul ya Pak. Apanya? Kerugiannya, kickbacknya. Nggak ada. Dan dia nggak dikasih kerugian perkiraan. Apa boleh? Oh. Estimasi. BPK ada perhitungan waktu itu Pak? Nggak ada, kata estimasi aja. Yang estimasi siapa tuh? Katanya jaksa penuntut umum kalau menurut keterangan. Oh bukan hitungan BPK? Enggak. Enggak Okay. dikasih, kan harusnya terdakwa dikasih dong. Di mana kesalahannya Oh supaya dia tahu. iya. Wajib itu. Kalau lawyer harus tahu. Ya. Harus tahu supaya dia tahu di mana kesalahan dia waktu dia ngambil kebijakan itu. Nggak pernah diberikan. Itu sebabnya ada peninjauan kembali itu Pak ya kemarin bukan? Iya, tapi kan dia ya mungkin nggak. Udah nggak Ini mau harusnya lakukan upaya menjadi hukum. atensi presiden. Ya, Seperti ini harus jadi atensi presiden. Ya, betul. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini, memang energi itu sangat kompleks. Iya, Bang. Dan menjadi semakin kompleks kalau transparansinya nggak ada, akuntabel nggak ada, konflik kepentingannya tinggi, ya kan? Tidak dilakukan prinsip kejujuran. Nah, itu jadi susah, jadi yang seharusnya 2 variabel jadi ribuan variabel, mempersulit kita untuk melakukan penegakan. Dan makin berpotensi juga tangan-tangan pemain untuk aparat hukum ikut masuk. Bang. Itu kan modusnya selalu kayak gitu ya kan. Jadi maksud saya ya kalau memang kita komit dengan ketahanan energi, jangan ditangani dengan cara abal-abal begini, harus profesional. Yaitu tadi transparan, terbuka, kita buka, ya kan. Kalau memang kontrak siapa yang punya, ya kan gitu. Kalau misalnya itu menguntungkan Corpus Christi, berani nggak batalkan aja? Oh ya, yang ini, yang sekarang. Ya, logikanya kalau Karen itu masuk karena idenya itu berpotensi merugikan negara dan hari ini idenya Karen tadi, kalau punya niat jelek, kalau punya niat jelek gitu ya. KPK rekomendasikan aja kepada Pertamina putuskan kontrak itu. Iya. Tapi nyatanya enggak juga. Enggak. Iya, kalau dianggap salah betul. Benar enggak? Iya, benar. Jadi paradoks kan kesannya. Iya. Kasih rekomendasi putuskan ini kontrak. jangan pula kita dinilai podcast ini belain Karen, bukan. Saya nggak ada urusan. Saya nggak kenal. Saya juga gitu, nggak ada urusan di situ. Saya boleh dicek ada jejak digital yang 2016, 2017 ada. Saya persoalkan ini. Tetapi saya persoalkan saya tidak waktu itu mempunyai data lengkap. Setelah saya punya data lengkap, saya menyesal. Makanya saya harus bicara. Iya. Saya pertanggungjawabkan. Oke. Ada jejak di saya yang persoalkan ini sejak awal. Nggak ada orang lain. Di media ada semua. Betul. Tetapi kalau itu saya harus ngakuin. Saya ikut bersalah. Saya harus tebus itu. Oke. Oh iya Pak. Itu keadilan, kebenaran, kejujuran itu tugas di sisa hidup kita tuh Pak. Itu. Saya pengen tanya Bang Saud. Yap. Kan ada penangkapan terbaru. Direktur Gas Pertamina Harikar Yulianto dan Yeni Andayani. Konon ditangkapnya juga masih terkait kasus yang sama Bang, pengadaan LNG itu. Apakah ini bukan berarti pengembangan kasus Bang? Oh bisa saja. Cuman pertanyaan kita kan bagaimana mereka cara mengembangkannya kan? Iya kan?
Apakah unsur-unsurnya memenuhi? Ya kan? Mau dikenakan pasal berapa dia? Nanti unsur-unsurnya memenuhi tidak? Oke. Nah, jadi itu kembali lagi ini tantangan kita untuk kemudian menjelaskan semua pernak-pernik yang muncul di dalam tata kelola migas ini dibuka ke permukaan supaya kita nggak disebut hanya ganti pemain. Sampai hari ini kan masih ada istilah itu, Pak. Betul. Ini yang kecil-kecil ini udah di clear out bahwa ini bukan persoalan ganti pemain gitu. Iya. Jadi hal satu ini menambah Pak Saud. Apa yang terjadi sekarang di Pertamina? Semua direksinya berani teken tanda terima gaji, tapi tidak berani tanda tangan mengambil keputusan. Mau sangat hati-hati sekarang. Oh, bukan takut. Nggak berani. Itu bisa nggak jalan ini Iya, Iya, kalau nggak jalan. jadi perintah lisan-lisan tapi nggak ada. Yang menerima perintah juga nggak berani. Yang memberi perintah itu yang terjadi. Oh, itu warning tuh, Pak. Benar. Itu Itu bendera harus merah tuh. jadi, Itu bendera merah tuh. Betul, itu harus Iya, Bang. Sehingga saya dengar itu ada sekarang direktur di Persero itu yang mungkin belum level dia diangkat. Itu ini tanggung jawab dan antara juga jadi direktur SDM. Dia lagi membuat aturan beban tanggung jawab itu ke bawah. Dibuang ke bawah, bukan ke atas. Padahal kan pimpinan itu dibayar mahal karena dia Iya. melihat ini benar nggak ini usulannya, saya ambil keputusan. Iya. Tapi itu mau didesain ke bawah, gila ini. Wah, itu fakta. kemarin aja presiden tegas, Iya. pimpin pasukan di depan, Iya. jangan di belakang. Nah ini kan ini Gimana Pak kalau Simon pimpin? harus dengar. Pak Simon itu siapa? Dirutnya Pertamina, Oh, Dirut itu kan orang presiden. Oke. Ya kan, itu harus jangan sampai dia diberi amanah oleh presiden membenahi Pertamina, nanti terjadi hal yang ini, marah nanti presiden. Ini catatan kepada Pak Simon. Siap. Itu orang Pak Presiden. Bapak harus bantu, Pak. Oh ya pasti dong, kalau Tapi, dibutuh. iya. Orang saya kan banyak dimusuhin. Oh iya, memang begitu. Iya, kalau banyak orang yang nggak nyaman kan kalau Bapak masih lumayan. Saya udah Batak, Kristen dibilang Taliban. Karena anti korupsi pusing dia, Pak. Iya, Taliban. Iya, Taliban dibilang. Udah pusing dia cari celah gitu. Ya emang nggak disukai. Ya suka itu resiko. Tapi nikmatilah, Pak. Iya benar. Siapa suruh anti korupsi kan? Iya, nikmatin aja. Nggak ada Nikmati masalah. aja. Enak kok. Iya. Sehat kita ya nggak, Pak? Iya. Siap. Bang, masih ada Bang yang Abang mau jelaskan soal tata kelola? Mungkin sementara cukup. Siap. Nanti kan kita terus punya semangat yang sama. Oh, maksudnya berjilid lah. Berjilid lah ya. Oke, siap. Kita pantau nih. Ya, semua kita jalankan perintah presiden. Tapi saya berharap, Iya, Bang, saya berharap Iya. saya bisa diakses dengan suami atau pengacaranya Bu Karen. Nanti saya coba. Kayaknya menarik untuk saya buat Oh, satu. panggil aja sini dia. Iya, panggil nanti Iya. Pak Saud kita hadir nggak apa-apa. Iya. Iya kan? Siap. Sambil kita lihat juga Iya, kronologisnya. iya. Nanti kita Nanti bisa ya. lihat kok itu dari kronologis itu kelihatan tuh. Siap. Mulai dari hari pertama idenya iya. Karen Iya. untuk itu seperti apa. Betul, Iya. betul, Bang. Nanti niat baiknya kelihatan atau niat jahatnya kelihatan. Ya kita bedah aja di sini nanti Iya, dong. di perjalanan itu sebenarnya siapa yang memanfaatkan niat Iya. baik ini jadi niat jahat. Iya. Ya, Pak, bisa Iya, ya? benar. Iya, Bapak udah iya. merasakan itu Iya, nggak Pak Yusri? benar, iya. Nah, beliau udah merasakan itu. Aku masih sepintas. Iya nggak? Yang dari niat jahat, Iya. dari niat baik, di tengah jalan menyimpang jadi niat jahat. Atau dianggap jadi niat jahat dan terbukti Iya, jadi niat baik. Hipotesanya kan masih seperti itu kan. Iya. Penyelidik kan selalu berhipotesa pertamanya Iya. kan. Gitu dulu. Siap. Bang, sebelum kita tutup podcast ini, Ya, saya udah mau selesai nih. saya minta Abang berdua saran buat Bapak Presiden dengan rumitnya persoalan di energi dan sumber daya ini. Abang berdua. Bang Saud dulu. Bang Saud dulu boleh. Bang Saud. Bos dulu. Janganlah Bang Saud. Bang Yusri dulu dari manajemennya, Bang Saud Bos nanti lah, bos kan dari pemberantasan lapangan. korupsinya. Bos Kami Yusri. mendukung penuh statement Bapak terakhir di pidato kenegaraan 17 Agustus. Kami akan dukung penuh karena Bapak bilang kan siapapun, mau dia jenderal, mau dia pimpinan parpol, kalau melanggar sikap kami akan dukung penuh. Dengan catatan harus dilaksanakan dengan sesuai perintah Bapak supaya publik bisa membuktikan omongan Bapak bisa dipercaya.
Terima kasih Bang Yusri. Bang Saud? Ya, jadi kalau saya sih selalu mengingatkan, karena bagaimanapun boleh dong jualan ya. Iya. Boleh jualan ya. Iya. Jualan saya itu selalu jualannya integritas. Iya. Integritas itu kan ukurannya itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, 9 nilai itu kan itu kan nilai yang harus dipegang oleh siapapun di negeri ini. Kita anggap Pak Prabowo memegang 9 nilai itu, kita anggap. Walaupun dia nggak sampai pernah kursus anti korupsi gitu kan. Itu kan semuanya feeling aja kan. Oh, ada kejujuran itu tercermin dari ucapan-ucapannya. Bahwa kejujuran itu kemudian akan diikuti dengan kepedulian. Terus kemandirian dia memutuskannya, kedisiplinan dia, kesederhanaannya, terus keadilannya yang muncul semua. Ya kita berharap itu dipegang. Yang menjadi sulit kalau tim barisannya ini nggak memegang 9 nilai yang dipegang oleh Pak Prabowo itu. Iya kan? Jadi perintah-perintah itu nggak jalan, ya baik itu terlebih penegak hukum, ya kan? Kalau itu nggak jalan, ya saya khawatir indeks persepsi korupsi ya nggak akan naik gitu. Karena kalau kita lihat aja dari cara kita menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan belakangan ini, oke, kemarin ada 34 naik 3 jadi 37. Tapi kalau melihat dari yang ada terjadi sekarang ini di beberapa case yang masih muncul, padahal sudah diomongin, saya khawatir itu akan menimbulkan stagnan atau indeks persepsi korupsi. Gitu. Ya, memperparah. Karena itu kan menjadi ukuran. Jangan lupa bahwa pemberantasan korupsi itu sekali lagi aspeknya cukup banyak, ya kan? Apakah itu cara menata persaingan? Benar nggak Pertamina menata persaingan? Ya kan? Kalau umpamanya sistem tender segala macam, ya kan? Kalau itu tidak dilakukan dengan kompetitif yang baik, karena daya saing itu akan muncul, itu akan mendorong negara untuk kemudian dihargain, investasi datang gitu kan? Ya kalau nggak mau gimana? Kan kita bisa lihat kenapa untuk jenis harga oktan yang sama berbeda di satu negara dengan negara lain, cuman berapa derajat lintang utara lintang selatan dengan Malaysia lah umpamanya gitu kan. Jadi dari cost transport aja ada sesuatu yang aneh gitu. Betul. Nah itu kan detail-detail itu yang harus kita masuk. Nah oleh sebab itu penegak hukum harus mampu mengamati juga detail-detail ini sebagaimana kita dulu mengamati detail-detail mulai mendeteksi dari gambar besarnya menyelamatkan sumber daya alam, terus kemudian masuk ke bawah penindakan kalau memang perubahan tidak berjalan. Karena kalau Pak Prabowo ngomong-ngomong terus ya karatan juga, kita harus menindakan sekarang gitu bro. Terima kasih banyak Bang Saud Sitomorang, Bang Yusri Usman, luar biasa, sahabat muda Indonesia. Filosofi Bugis menyebut laki-laki yang benar atau laki-laki yang kuat adalah laki-laki yang bisa dipegang omongannya. Sekuat apapun omongan Prabowo, sekuat apapun semangat Pak Prabowo, kalau tidak diikuti oleh pasukan ke bawah, itu menjadi omon-omon atau menjadi hal yang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali filosofinya.